Da. Berlatar abad ke-19 sebelum munculnya teknologi yang bisa mengumbar aib semua orang, kisah akan berfokus pada seorang ilmuwan jenius yang mengajar di sebuah universitas juga, yakni Dr. Alexander Hartgen. Selain beliau mahir dalam fisika, matematika, dan permesinan, beliau juga sangat mahir dalam melupakan janji ketemu dengan sang kekasih, sehingga teman sesama pengajarnya pun harus mengingatkan Alexander bahwa malam ini dia harus pergi menemui kekasihnya di taman kota. Ketika teman berada di rumah Alex, dia pun melihat begitu banyak alat-alat ciptaan Alex yang dianggapnya aneh saat itu, seperti sikat gigi otomatis yang bisa berputar sendiri dan alat-alat lain yang dianggapnya tidak terlalu berguna. I'm all bowler hat. Gotta hurry. Oh, that's more like it. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Alex dalam perjalanan menuju taman kota, di situ dia melihat seseorang yang menggunakan sebuah kendaraan beroda 4 dengan tenaga uap yang kala itu benda tersebut masih dianggap sangat langka dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Akibat tergesima melihat kendaraan beroda 4 tadi, Alex pun sampai kelupaan bahwa dia kudunya membeli bunga untuk menyambut kedatangan kekasih yang baru datang dari luar negeri. Di mana saat Alex mengajaknya jalan-jalan ke tempat sepi, di situ Alex memutuskan untuk memberikan sebuah cincin sebagai tanda bahwa Alex akan segera menikahi sang kekasih. Namun tak diduga muncullah seorang pria yang nampak sehabis minum alkohol, di mana pria itu menodongkan sebuah pistol dan meminta Alex memberikan semua hartanya, juga meminta sang kekasih untuk memberikan cincin tersebut kepadanya. Ngerasa bahwa cincinnya terlalu berharga untuk diberikan, sang kekasih pun bersikeras untuk tak memberikannya hingga si pria itu tak sengaja menarik pelatuk yang membuat sang kekasih tewas tertembak di bagian vitalnya. Bertahun-tahun setelah kematian sang kekasih, Alex kini lebih fokus di rumah dengan menyelesaikan perhitungan dan rumus-rumus fisikanya, di mana si teman yang merasa simpati pun mengajaknya untuk sesekali keluar rumah dan main PS bareng. Tetapi Alex yang masih sakit hati dengan kehilangan sang kekasih pun tetap ingin menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya dan meminta si teman untuk tak datang mengganggunya lagi. Alex, will you please stand still and look at me? All right, we'll continue this conversation in a week. Dan ternyata, selama bertahun-tahun dari insiden kematian sang kekasih, Alex diam-diam telah membuat sebuah mesin waktu yang terdiri dari beberapa komponen yang ditemuinya pada zaman itu, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa inti atau sumber tenaga yang menghidupkan mesin tersebut. Tapi intinya, Alexander bermaksud untuk pergi ke masa lalu dan berubah takdirnya dan sang kekasih supaya bisa tetap hidup sampai menikah dan bahagia selamanya. Dan ketika tuasnya ditarik dan mesinnya mulai bergerak, Kiba. Alexander terlihat sudah berada di malam saat kematian sang kekasih, di mana dia langsung membawa kekasihnya pergi dari taman tersebut dan memintanya untuk menunggu di pinggir jalan, sementara dia akan memberi satu ikat bunga sebagai hadiah yang sempat terlupa di malam itu. Tapi ternyata takdir memang tidak bisa diubah karena ternyata sang kekasih tewas dengan cara lainnya, di mana hal itu membuat Alexander semakin bersedih tatkala harus ribuan kali pergi ke masa lalu dan melihat ribuan kali kematian sang kekasih dengan cara yang berbeda, yang hal itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi Alexander mengenai kenapa manusia tidak bisa merubah masa lalu. Why can't I change it? Maka dari itu, Alexander pun memutuskan untuk maju ke masa depan, berharap di sana dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya tersebut dan...
tahun 1899, Alex pun pergi sekitar 130 tahun ke masa depan, lebih tepatnya tahun 2030, yang dimana pada masa itu manusia sudah membuat koloninya di bulan yang nampaknya itu dilakukan oleh Elon Musk. The future is now. Alexander pun turun dari mesin waktunya dan menghampiri seorang wanita yang mengatakan tentang penampilan Alex yang retro atau jadul. Kemudian Alex pun pergi ke perpustakaan kota dengan tujuan untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaannya tentang kenapa masa lalu tidak bisa diubah. Welcome to Vox System. How may I help you? Dan betapa terkejutnya Alex ketika melihat tenor di masa depan berupa penjaga perpustakaan yang menamakan dirinya sebagai fotonik. Layaknya Google yang serba tahu tentang segala hal, fotonik yang pada dasarnya kecerdasan buatan atau AI ini pun menyimpan seluruh pengetahuan umat manusia. Di mana saat Alex bertanya mengenai mesin waktu, si fotonik ini pun berkata bahwa itu hanyalah fiksi ilmiah yang tidak ada di dunia nyata. Because one cannot travel into the past. Area of inquiry? Alex pun menemukan catatan sejarah tentang dirinya sendiri yang dijuluki sebagai ilmuwan nyentrik yang tewas pada tahun 1903, di mana itu menjadi sebuah kelucuan tersendiri bagi Alex tatkala menyadari jika orang-orang di masa depan ternyata tidak lebih jenius dari orang di masa lalu seperti Alexander yang berhasil menemukan mesin waktu. Adapted to a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber, which ran on Broadway. Karena tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, Alex pun pamit pergi menuju ke beberapa tahun selanjutnya, di mana saat baru melewati 7 tahun, yakni tahun 2037, mesin waktu pun tiba-tiba bergetar hebat oleh karena terjadi sebuah insiden ketika manusia yang berkoloni di bulan tak sengaja membuat ledakan yang mengakibatkan bulan meledak dan mengubah jalur orbitnya. Saat Alex akan pergi ke beberapa tahun selanjutnya, tak diduga insiden itu mengakibatkan mesin waktu ini mengalami goncangan yang sangat dahsyat yang membuat Alex terbentur dan tak sadarkan diri, di mana Alex secara tak sengaja telah menekan tuas untuk maju dengan kecepatan tinggi yang membuat dirinya pergi jauh ke masa depan yang tak terbatas. Dalam kondisi pingsan selama berjam-jam, Alex tak tahu jika dirinya sudah melewati ratusan musim, ratusan perubahan iklim, dan perubahan struktur bumi yang dimana saat Alex siuman, dia pun sudah berada di tanggal 16 Juli tahun 82701. Ketika siuman untuk 2 kalinya, Alex pun sudah terbaring di atas ranjang dengan interior desain ala-ala primitif, di mana saat dia akan keluar, Alex pun langsung dikejutkan saat melihat begitu banyak rumah-rumah bambu yang menempel pada dinding tebing. Saat itulah muncul seorang wanita yang bernama Mara yang merupakan guru bahasa untuk orang-orang pada zaman itu, di mana setelah 800.000 tahun lamanya, bahasa internasional yakni bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa batu yang hanya digunakan oleh orang-orang kuno pada zaman dahulu. We all learn it when we're young. They told Jen. Forget. Here, tan nov tan quinn. Stanman, Marwin tan furan. Dan ternyata masa depan yang kita sekarang anggap akan menjadi sebuah peradaban maju dan serba berteknologi tinggi pun ternyata kembali ke zaman primitif yang justru umat manusia mengalami penurunan kualitas. Saat Mara bertanya, "Dari mana asalmu?" Alex pun menjawab bahwa dirinya berasal dari sini tetapi bukan dari saat ini. Yang setelah mereka mendengar jika Alex berasal dari masa lalu, mereka semua pun mentertawakan hal tersebut terkecuali Mara yang notabene adalah seorang guru yang memiliki attitude baik untuk menghargai dan menjaga perasaan seseorang yang nyentrik seperti Alexander. Saat malam tiba ketika Alex bersantai dengan Mara, dia pun melihat bulan sudah tidak lagi bulat melainkan terpecah menjadi beberapa bagian akibat kejadian pada tahun 2037 tadi, sehingga sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya manusia serigala.
Ketika sedang bobo, Alexander pun bermimpi tentang penampakan sebuah patung berkepala bergigi tajam yang menggigitnya, di mana adik Mara yang bernama Ujang pun memimpikan hal yang sama, disusul dengan penjelasan dari Mara yang mengatakan bahwa kami semua pernah bermimpi tentang hal itu ketika masih kecil. A child's dream. No more. Esoknya Mara pun membawa Alex ke lokasi kincir masa depan yang ternyata tidak lebih canggih dari kincir di masa kita, untuk kemudian Mara menemani Alex memeriksa mesin waktunya, yang dimana di situ Mara meminta satu hal yang serius kepada Alex, bahwa jika Alex ingin pulang kembali ke masa lalu, tolong bawalah si Ujang bersamamu, jangan tanya alasannya, karena ini semua demi kebaikan si Ujang. Kan kibot. Kaylin! Ya, muncullah sesosok makhluk berwajah keraya memburu mereka semua, di mana selain mereka muncul dari bawah permukaan tanah, mereka juga menggunakan sebuah sumpit untuk senjata dan menculik dan membawa mereka semua ke dalam dunia bawah tanah. Ketika semua sedang kepanikan, Alex pun mencoba untuk tetap fokus kepada Mara dan Ujang, di mana saat si Ujang dikejar oleh salah satu monster, Alex pun meminta agar Mara tetap di sini dan biarkan dia yang menyelamatkannya. Ketika Ujang sudah selamat, kini giliran Alex berusaha untuk naik ke atas kincir, yang di situ Alex berhasil menendang dia jatuh ke bawah, tetapi karena makhluk itu pantang menyerah dan kau tak sendiri, maka Alex pun harus berusaha lebih keras hingga akhirnya muncul si Ujang yang mengarahkan obor ke si makhluk tersebut. Saat itulah terdengar suara trompet yang menandakan bahwa para makhluk itu harus pulang, di mana saat yang bersamaan, Mara dibawa pergi oleh salah satu makhluk yang masuk ke dalam pasir. Heran dengan tindakan para warga yang tidak mau melawan, Alex pun merajuk dengan mengatakan bahwa harusnya kalian kuat, harusnya kalian bersatu untuk melawan makhluk-makhluk itu. Jangan mengulangi kesalahan kami di masa lalu yang tidak pernah merasakan damai dan terus dijajah oleh perang dan ekonomi elit global. Fight. Are taken first. Alex pun meminta si Ujang untuk menunjukkan tempat yang mungkin bisa membantu, di mana si Ujang langsung teringat dengan lokasi yang sebenarnya terlarang untuk didatangi, yakni sebuah lokasi yang kata orang terdapat hantu yang mendiami tempat tersebut. Here it is. Dan ternyata itu adalah lokasi si fotonik kecerdasan buatan yang pernah Alex temui di tahun 2030, yang oleh karena sumber tenaganya berasal dari fusi nuklir, makanya dia masih bisa bertahan meski sudah melewati 800.000 tahun lebih. Can you tell me what's happening here? Well, my sources are no. Si fotonik pun menjelaskan bahwa sekarang umat manusia terbagi menjadi dua ras, yakni ras permukaan tanah dan ras bawah tanah, sehingga bisa disimpulkan bahwa makhluk yang kita lihat tadi sebenarnya adalah manusia yang sudah berevolusi selama ribuan tahun oleh karena kondisi ekstrim yang berada di dalam bawah tanah. Two distinct species that have evolved. And how do those belong? Hal itu kursi fotonik ketahui ketika dia bertemu dengan seseorang yang pernah jadi tawanan kobras bawah tanah yang kabur ke tempat ini, di mana orang tersebut bersembunyi di tempat ini selama beberapa bulan, yang membuatnya memiliki teman mengobrol sampai akhirnya dia meninggal, dan sekarang yang tertinggal hanyalah tengkorak dan tulang belulamnya saja. You told me everything. It's good to have a friend. Saat Alex bertanya, apakah kamu mengetahui kemana jalan masuk menuju dunia bawah tanah? Si fotonik itu menjawab bahwa tentu saja, ikuti saja arah timur, nanti kau akan menemukan sebuah patung kepala bergigi tajam yang merupakan jalan masuk menuju ke dunia bawah tanah. Just follow the breathing. In the dream, we're moving toward it. Tiba di sana, Alex pun menyuruh Ujang untuk pulang dan meminta bantuan sebisanya sampai dia berhasil menyelamatkan Mara kakaknya. Alex perlahan masuk ke dalam dunia bawah tanah, di mana di situ dia melihat begitu banyak ras bawah tanah yang ternyata melakukan pekerjaan seperti memandai besi, yang ketika mereka sedang sibuk-sibuknya, Alex pun mencoba masuk ke sebuah ruangan yang di situ terdapat banyak sekali tumpukan pakaian bekas para korban yang telah mereka bunuh dan dimakan. Dan tiba-tiba
Ya, Alex pun terjatuh ke dalam kolam penuh tulang belulang manusia untuk kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan khusus yang ada si Mara di dalam situ. Dan alangkah terkejutnya Alex ketika melihat sang pemimpin dunia bawah tanah yang bernama Morlock. Selain bisa bahasa Inggris dengan baik dan lancar, ternyata Morlock ini adalah salah satu jenis manusia yang mengalami evolusi pada otaknya, di mana dia memiliki sebuah kemampuan yang dinamakan telepati yang dia gunakan untuk mengendalikan pasukannya dan mengatur seberapa banyak manusia yang diculik untuk bahan makanan mereka selama ini. My caste concentrated on expanding us. That's their role here. To be your food. Dan dengan kemampuan telepatinya, Morlock bisa mengetahui apa isi otak si Alexander yang jauh-jauh datang dari 800.000 tahun yang lalu hanya untuk mendapatkan jawaban tentang kenapa manusia tidak bisa mengubah masa lalu. Your futile effort to have a question answered. Dan tak disangka Morlock ternyata memiliki jawaban tentang pertanyaan Alex, bahwa ada dua hal penting tentang jawaban atas pertanyaannya tersebut, yakni tentang takdir dan nasib, yang dimana takdir merupakan ukuran dan nasib adalah hasilnya. Dengan kata lain, takdir tidak terlihat dan nasib adalah hasil yang terlihat. You built your time machine because of Emma's death. I can look inside your memories. Dan masa lalu yang ingin diubah oleh Alex adalah termasuk takdir yang bagaimanapun Alex ingin mengubahnya, nasib atau hasilnya akan tetap sama, karena itu adalah sebuah ketetapan atau jalan hidup yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali Allah yang Maha Kuasa. Are the inescapable results of your tragedy. Karena Morlock bisa mengendalikan pikiran dan Alex bisa mengendalikan waktu dengan mesin waktunya, Morlock berasa bahwa terdapat persamaan antara dirinya dan Alex, sehingga Morlock dengan baik hati mempersilahkan Alex untuk pulang kembali ke zamannya sesuai dengan takdir atau jalan hidupnya. You have your answer. Now go. Namun karena melihat Mara akan mati, hati nurani Alex pun seketika timbul, di mana saat dia menyalakan mesin waktunya, Alex langsung menarik Morlock ke dalamnya untuk kemudian terlibat perkelahian sengit yang membuat Alex terdagor beberapa kali. Ketika dalam posisi terdesak, Alex segera memecahkan pipa gas yang membuat Morlock terjengkang dan tergantung, yang pada saat bersamaan, Alex segera mendorong tuasnya yang membuat Morlock mengalami penuaan drastis sehingga Alex menang dalam pertarungan tersebut. Entah di tahun berapa ini, tetapi Alex melihat kondisi planet bumi yang berwarna merah, juga dataran yang dipenuhi dengan patung kepala ras bawah tanah, sehingga Alex memutuskan untuk kembali ke Mara dan menyelamatkan semua kaumnya. Dengan sedikit otak-atik, Alex pun berencana untuk mengadakan mesin waktunya, di mana dia dan Mara kini berhasil sampai ke permukaan dan... Setelah ras bawah tanah binasa dan Alex tidak bisa pulang lagi ke zamannya, kini saatnya dia memiliki sebuah misi baru untuk memulai kembali sebuah peradaban baru dengan menggunakan shift fotonik untuk mengajari anak-anak dan remaja tentang bahasa dan semua ilmu pengetahuan. Tom in their lead, Joe next, and Hawk. Sementara itu, Alex dan Mara pun memutuskan untuk menikah dan tidak akan lagi mengingat tentang masa lalu, karena masa lalu adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi, tetapi bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Anda boleh mengingatnya, tetapi jangan terjebak olehnya. Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, bukan mengulanginya.